Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 968-970. Berbeda dengan suasana di kota Dongling di Dongjiang. Lin Yan, yang berada di kerajaan Wonton, terlihat sangat nyaman. Selama waktu ini, dia mempraktikkan buku surgawi keempat, Guru Surgawi. Melalui latihan hari ini, dia hanya memahami sedikit arti sebenarnya. Kitab surgawi ini sangat sulit untuk dipraktikkan sehingga bahkan dia, seorang kaisar agung di kehidupan sebelumnya, mengalami kesulitan untuk memahaminya dia. Namun, ketika dia baru memahami arti sebenarnya di dalamnya, ada nafas ekstra di tubuhnya. Aura ini sangat aneh dan bahkan lebih misterius. Ini juga mengejutkan Lin Yan. Dia tahu bahwa ketika aura ini menyelimuti seluruh tubuhnya, bahkan jika dia berdiri di depan orang-orang tua dari markas besar Tianjifang dan membiarkan mereka menyimpulkan berdasarkan auranya, mereka tidak akan dapat menghitung apapun, bukan? Faktanya, Lin Yan bisa dengan mudah mengubah nafasnya. Tidak lagi seperti dulu, dan hanya bisa mengubah beberapa nafas. Lin Yan mulai bergerak, wajahnya berubah, dan napasnya juga berubah. Tentu saja, ini hanyalah sebuah jejak. Yang paling mengejutkan Lin Yan adalah dia bahkan lebih peka terhadap aliran energi spiritual di dunia. Begitu sosok itu bergerak, berdiri di udara, dia semakin merasakan perbedaan aliran energi spiritual di sini. Perasaan sebelumnya bahkan lebih kuat. Kaisar Pulse. Setelah sekian lama, Lin Yan hampir mengatakannya dengan suara yang mengejutkan. Di sini, tidak sesederhana urat naga. Ini bahkan lebih merupakan nada kekaisaran. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang biasa. Aura pembuluh darah kaisar terlalu kabur, tetapi Lin Yan adalah seorang guru surgawi dan dapat mengamati pegunungan dan mengukur denyut nadinya. Meskipun dia baru saja menyadari sedikit arti sebenarnya dari buku surgawi ini, Lin Yan juga merasakan auranya vena kaisar. Di satu tempat, ada urat naga dan urat kaisar. Tempat ini sungguh mengejutkan. Yang disebut garis kaisar adalah tempat keluarga kaisar agung berada. Di tempat ini, tidak hanya naga raksasa binatang kekaisaran yang tidak aktif di sini, tetapi juga klan kekaisaran ada di sini. Pada akhirnya, Lin Yan menunjukkan senyuman masam. Tinggal di sini, orang yang lahir di masa depan, kalaupun ingin menjadi sia-sia, tidak mungkin. Bahkan, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja, bahkan jika Anda tidak ingin menjadi seorang jenius, Anda tidak akan mampu melakukannya. Namun, teknik melihat gunung dan kondensasi Qi Lin Yan hanya dapat digunakan sejauh ini. Tidak mungkin mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Jika dia benar-benar mencapai puncak Tian Gen Master, dia mungkin bisa menyimpulkannya. Panggilan. Setelah beberapa saat, Lin Yan mendarat di tanah dan menghembuskan udara keruh. Lin Yan hari ini, jika dia menyembunyikan ketajamannya, tidak ada yang akan melihatnya. Tapi jika bersinar, tidak ada yang bisa menutupinya. Hitung waktunya, besok adalah janji setengah tahun, dan ini juga hari kompetisi Akademi Peri, kan? Pada saat ini, ekspresi Lin Yan dipadatkan dengan tampilan yang kental. Lin Yan tahu segalanya tentang kompetisi Akademi Abadi. Dan hari ini adalah hari di mana dia akan melawan Chu Wei. Sudah waktunya dia pergi. Memanggil. Begitu sosoknya bergerak, Lin Yan mendatangi keluarga Lin dan memberitahu Lin Jian dan yang lainnya berita bahwa dia akan pergi. Hari ini, meskipun semua orang di keluarga Lin enggan menyerah, mereka tetap mengangguk. Hari ini berbeda dari masa lalu. Sekarang ada formasi Tao antara Kekaisaran Yunton dan Gunung Xiandao. Anda dapat pergi kapan saja dan kembali kapan saja. Mulai sekarang, hubungan antara Lin Yan dan keluarga Lin akan baik-baik saja. Ini bisa lebih banyak lagi. Yaner, kamu harus berlatih keras. Sekarang kerajaan Yunton, terutama aura langit dan bumi di gunung belakang kita, luar biasa. Mungkin dalam beberapa tahun, orang tua seperti kita akan bisa mendapatkan pencerahan, tidak bisa dibandingkan dengan kita. Tetua itu berbicara, kata-katanya hanya lelucon, tetapi itu membuat Lin Yan mengangguk. Lin Yan meninggalkan banyak harta karun, seni bela diri, latihan, dan bahkan peralatan Tao di keluarga Lin. Ketika Lin Yan pergi, aura kota Dongling menjadi lebih serius.
Tetua Gunung Xuanbeidao tiba-tiba muncul di langit. Arah fokus matanya adalah Istana Air Abadi, Sekte Api Abadi, Keluarga Wang, Paviliun Ilahi, dan tempat lainnya. Akademi Abadi besok kompetisi besar adalah pertarungan antara Chu Wei dan Tiandian dan Lin Yan selama setengah tahun. Saya berharap kekuatan di kota Dongling dapat menunjukkan dukungan mereka dan maju. Kata-kata ini melekat di seluruh kota Dongling dan mengejutkan semua orang. Kompetisi Akademi Abadi dijadwalkan selama setengah tahun. Ini adalah masalah Akademi Abadi dan Chu Wei. Namun, para tetua Gunung Xuanbeidao maju ke depan, yang membuat maknanya semakin jelas. Sayangnya, fondasi puluhan ribu tahun pada akhirnya akan hancur. Di Sekte Dewa Api Abadi, Du Zonghuan menghela nafas sedikit. Keluarga Wang, kepala keluarga Wang tampak pucat. Tubuhnya gemetar di bawah tauki dari alam pencerahan. Kali ini, akhirnya berubah menjadi senyuman masam. Keluarga Wang kelelahan. Saya khawatir mereka bahkan tidak bisa melarikan diri, kan? Kata Wang Xia, kepala keluarga Wang. Keadaan pencerahan berada di atas langit, dan semuanya berada di bawah kendali Xuanbeidao Shan. Apa yang dapat dilakukan keluarga Wang? Keluarga Zhao dari Zhao Peng, keluarga Yu dari Yu Rongguang, orang-orang ini mengikuti Lin Yan keluar dari dunia keabadian dan dunia bawah, dan mereka semua memiliki kebencian yang sama dengan Tiandian. Hari ini, para kultivator ini memandang ke langit, mengetahui sepenuhnya bahwa setelah kompetisi Akademi Abadi besok, mereka akan mati. Mereka diminta untuk menghadiri apa yang disebut kompetisi Akademi Abadi hanya karena mereka ingin melihat keagungan Chu Wei dengan mata kepala sendiri, bukan? Adapun pertempuran setengah tahun, semua orang menghela nafas. Lin Yan, kenapa dia datang? Tak seorang pun dari Istana Surgawi muncul sekarang. Apa yang kamu bicarakan tentang Istana Surgawi? Istana Surgawi telah lama dihancurkan. Meskipun orang-orang masih hidup, apa gunanya? Sekte yang dibentuk oleh kelompok remaja itu hanyalah sekejap saja. Xian Yuan, di atas pegunungan Tianshan. Ini adalah satu-satunya tempat di mana tidak ada orang lain yang datang. Chu Qian mengambil kendali Akademi Abadi karena prestise dan kekuatan Chu Wei, tetapi pada akhirnya dia tidak pernah menginjakan kaki di puncak Gunung Tianshan. Bagaimanapun juga, Ling He adalah anggota klan spiritual. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia masih perlu mencari alasan yang cocok. Saat ini, ada dua orang di sini. Pertempuran besok hanya bisa dilakukan sendiri. Penampilan lama Ling He agak lamban. Dia terluka parah dan sulit untuk pulih sekarang. Tuan, saya pasti akan memenuhi takdir saya, kata Qian Sang. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Awalnya kamu bisa pergi ke Zhongjiang dan memamerkan bakatmu, tapi sekarang kamu hanya bisa tinggal di sini. Setelah pertempuran ini, aku mengantarmu pergi. Meskipun aku diusir dari klan spiritual, bagaimanapun juga, nama keluarga saya adalah Ling. Chu Qian tidak tahu tetapi Xuanbeidao Shan harus tahu apa yang diwakili oleh nama keluarga ini. Saya tidak dapat melindungi terlalu banyak orang, tetapi saya dapat melindungi Anda sendiri tinggi dan dunia adalah milikmu. Tapi jangan, lupakan semua yang kamu bawa, kata Ling He. Tuan, Lin Yan, Qian Sang tercengang. Saya khawatir Anda lebih yakin daripada saya bahwa dia tidak akan menjadi dekaden karena ini, kan? Ling He berkata sambil tersenyum. Bagaimana dia bisa menjadi dekaden? Chu Wei dan yang lainnya hanyalah sekelompok orang bodoh, dan orang-orang di dunia telah salah menilai mereka. Orang-orang seperti Lin Yan, hati tahu lebih kuat dari langit, bagaimana bisa tahu menghilang? Qian Sang Leng tertawa. Jadi, aku harus bekerja keras untukmu dalam hidup ini, Qian Sang, kamu adalah muridku, tetapi kamu telah mencapai titik ini, aku tidak bisa memberimu apapun, jadi aku hanya bisa memohon padamu. Tugas penting umat manusia di dunia jatuh ke dalam tubuh Lin Yan, tapi kamu juga memikul sebagian darinya. Catatan Akademi Abadi menjadi semakin nyata bagiku. Kamu juga mampu bersaing untuk posisi teratas di dunia ini, tapi, ini tentang harapan umat manusia. Kamu hanya bisa menjadi bayangannya dan pedang di tangannya. Jika ada adalah bahaya, kamu akan mengambil tindakan, sayang. Pada titik ini, Ling He juga menghela nafas tak berdaya. Di bawah desahan ini, dia tidak dapat berbicara lagi. Qian Sang adalah orang yang sangat berbakat.
Selama bertahun-tahun, Ling He menjadi semakin sadar bahwa Qian Sang itu luar biasa. Dan menurut kekuatan Qian Sang, dia bahkan mungkin bersaing memperebutkan posisi Kaisar Agung di masa depan. Ling He meminta Qian Sang untuk melindungi Lin Yan. Segalanya terlalu kejam bagi Qian Sang. Namun jika dia bisa menyerahkan ribuan pengorbanannya untuk menyelamatkan umat manusia di dunia, bagaimana mungkin Ling He tidak tahu pilihan apa yang harus diambil? Qian Sang memandang Ling He dan segera berkata, semua yang kumiliki diberikan oleh tuanku. Lin Yan membantuku saat itu dan bahkan menyelamatkanku di dunia keabadian dan dunia bawah. Kebaikan hidup dan mati. Dalam kehidupan ini, aku hiduplah untuk membalas kebaikannya. Qian Sang, guru berharap dapat melihat hari ketika langit dan bumi ditentukan. Guru berharap Anda masih hidup pada saat itu, kata Ling He. Qian Sang menunjukkan senyuman pahit dan tidak menjawab. Akan ada pertempuran lagi besok, dan Qian Sang mengetahui bahayanya. Akhirnya, dia membungkuk dalam-dalam pada Ling He, lalu pergi. Melihat sosok Qian Sang, Ling He menghela nafas sedikit. Aku telah mengajar murid yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Abadi dalam hidupku, dan aku tidak bisa mengatakan bahwa aku berhutang budi kepada siapapun kecuali kamu. Qian Sang, kamu dan aku hanyalah orang-orang yang menyedihkan. Ini mungkin itu kehendak Tuhan, kuharap kamu tidak menyalahkanku. Hari ini akhirnya berlalu dalam keadaan seperti itu. Saat matahari pagi pertama kali terbit, banyak orang di kota Dongling memandang ke langit dan menghela nafas sedikit. Hari ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh. Mungkinkah langit ini akan berlumuran darah? Hus-hus. Pada saat ini, satu demi satu sosok menuju ke halaman peri. Banyak orang tidak mau pergi. Namun berdasarkan kata-kata Penatua Xuan Bei Daoshan, tidak ada yang berani untuk tidak pergi. Sekte Api Abadi, keluarga Wang, keluarga Zhao, keluarga Yu dan kekuatan lainnya semuanya menghela nafas sedikit dan kemudian berjalan menuju Akademi Abadi. Ada beberapa ratapan dan ketidakberdayaan dalam ekspresi mereka. Bukan karena mereka semua takut mati, tapi kesedihan karena warisannya akan terputus. Kepala keluarga sebenarnya tidak harus seperti ini. Zhao Peng menatap kepala keluarga Zhao dan berkata, "Hah." Kepala keluarga Zhao tercengang. Saya yakin, dia akan datang. Terlebih lagi, dia tidak akan pernah dikalahkan. Zhao Peng memandang kepala keluarga Zhao dan berkata. Di saat yang sama, di keluarga Yu, Yu Rongguang juga menatap kepala keluarga Yu yang berbicara seperti ini. Ada juga orang di keluarga Wang yang mengatakan ini. Kata-kata ini mengejutkan para praktisi. Pada titik ini, kamu masih sangat percaya pada Lin Yan. Sayangnya, situasinya sudah berakhir. Lin Yan tidak akan datang. Dia dekaden, dan, bahkan jika dia datang, dia tidak memiliki semangat juang. Di bawah gunung Xuan Beidao. Apakah dia datang untuk mati? Kepala, keluarga Wang, keluarga Zhao, keluarga Yu, dan kekuatan lainnya semuanya berbicara seperti ini. Siapa yang akan percaya bahwa Lin Yan akan datang? Ini tidak mungkin. Begitu berbahaya, Lin Yan mungkin bisa melewatinya. Tapi sekarang, menghadapi Chu Wei, itu adalah Xuan Bei Daoshan. Tapi mereka tidak tahu mengapa orang-orang ini percaya pada Lin Yan hanya karena mereka pergi ke dunia bawah abadi bersama Lin Yan. Menggelengkan kepala mereka, di istana Xianshui, kepala istana memandang Yun Mengrou dan Liu Ye dan berkata, kamu tidak harus datang. Kamu adalah satu-satunya harapan istana Xianshui. Jangan membuat kesalahan. Sekarang kamu dapat kembali ke Zhongjiang, selagi Anda masih hidup. Harap ingat kebaikan istana Xianshui kepada Anda. Jika suatu saat, saya harap Anda dapat membangun istana Xianshui lagi. Petik 2. Kebaikan guru tidak dapat dibayar kembali. Kata Yun Mengrou. Ketika dia dan Mu Yan meninggalkan kekaisaran Yunton, mereka ingin pergi ke Sekte Dewa Api Abadi untuk mencari Tuan Huo, tetapi mereka diusir oleh Sekte Dewa Api Abadi. Bahkan hari ini, dia juga mengerti bahwa yang disebut Tuan Huo, itu adalah Lin Yan. Anak laki-laki itu telah mempermainkannya sejak saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, segalanya menjadi begitu acuh tak acuh. Terhadap Lin Yan, emosi pemuda itu menghancurkan keluarga kerajaan Yuntun, tetapi menyelamatkan dia dan Liu Ye beberapa kali. Adapun istana Xianshui di depannya,
Ketika dia paling tidak berdaya, istana Xianshui lah yang membawanya dan Liu Ye, dan bahkan membiarkan Mu Yan tinggal di Xianshui. Pensiun dalam kandungan juga merupakan suatu kebaikan. Tanda seru. Ada air mata yang jatuh dari mata kepala istana Xianshui. Bahkan orang kuat seperti dia tidak bisa menahan tangisnya saat ini. Meng Rou, kamu luar biasa. Kamu adalah Fengxi. Ayo pergi. Menemanimu. Tidak ada gunanya kita mati. Menurutku kita tidak akan mati. Tetapi setelah kata-kata dari kepala istana Xianshui ditinggalkan, Yun Meng Judo berkata. Dia, pasti akan datang. Dia adalah Lin Yan. Petik 2. Pada saat ini, Yun Meng Rou mengertakkan gigi dan menatap kepala istana kata demi kata. Hal ini mengejutkan para praktisi di istana Xianshui. Namun baik Liu Ye dan Yun Meng Rou memiliki sedikit tekad di mata mereka. Orang itu, disebut Lin Yan. Ini mungkin hanya nama untuk orang lain. Tetapi berbeda untuk Yun Meng Rou dan Liu Ye. Tidak ada yang tahu apa yang diwakili Lin Yan. Apa yang dikatakan Lin Yan? Tanda tanya. Apakah orang-orang ini takut mati? Mereka tidak percaya bahwa Lin Yan dan yang lainnya takut mati. Menatap ekspresi Yun Meng Rou dan Liu Ye, para penggarap di istana Xianshui tidak berdaya. Lagi pula, Yun Meng Rou dan Liu Ye menolak untuk pergi. Keduanya lebih kuat dari mereka, dan mereka tidak bisa menahannya. Kalau begitu ayo pergi bersama, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu harus pergi jika ada bahaya. Kepala istana Xianshui berkata, apa yang dikatakan Yun Meng Rou dan Liu Ye, mereka langsung diabaikan oleh semua orang. Akankah Lin Yan datang? Di mata mereka, itu seperti lelucon. Siapa yang akan mati? Wow, di kali ini, satu demi satu, sosok muncul di Akademi Abadi. Hari ini, banyak praktisi berkumpul di Akademi Abadi. Pada saat ini, satu orang dari Akademi Abadi berjalan menuju penjara dan melihat ke arah paruh baya laki-laki dan kemudian berkata, Mo Yu, aku akan membiarkanmu keluar hari ini. Sudah lama sekali. Apakah kamu takut tidak mengetahui semua yang terjadi di dunia luar? Hahaha, kompetisi Akademi Peri hari ini akan membuat Anda melihat siapa sebenarnya Master Akademi Peri hari ini. Ekspresi Mo Yu bergetar, dia berantakan, tapi ada ketajaman di kedalaman matanya. Meskipun dia di penjara, kekuatannya meningkat pesat selama bertahun-tahun karena kemauannya yang pantang menyerah. Hari ini, dia sudah berada di puncak alam ilahi. Dia awalnya berpikir bahwa dunia ini sudah mencengangkan. Tapi ketika dia keluar dari tempat ini, dia menunjukkan ekspresi keheranan. Di luar, segalanya telah berubah. Energi spiritualnya terlalu kuat. Selain itu, dimanapun dia melihatnya, ada terlalu banyak kultivator yang menemukan kehampaan. Ini semua adalah kultivator dari alam pembunuhan abadi. Dibandingkan dengan mereka, dia jauh lebih lemah. Hari ini, di kompetisi Akademi Abadi, Chu Wei akan melampaui semua pahlawan. Diakon itu melirik ke arah Mo Yu dan berkata, apakah kamu tahu keadaan Chu Wei hari ini? Keadaan pencerahan. Kata Diaken benar, ini hanya pamer. Tapi saat jatuh ke telinga Mo Yu, itu seperti batu besar yang jatuh. Keadaan pencerahan. Sudah berapa lama, Chu Wei mencapai kondisi seperti itu? Dan itu adalah jalur naga di antara jalur 100 kaisar yang telah kamu pahami. Mo Yu, sekarang apakah kamu menyesal telah menyinggung Chu Wei? Dan ada satu hal yang pasti tidak terpikirkan olehmu. Lin Yan yang pernah kamu katakan adalah seharusnya bersama Chu Wei hari ini. Setelah pertempuran pertama, dia tidak berani datang. Hahaha, seorang pemuda pemalu telah dipandang rendah olehmu begitu lama. Suara itu keluar dari suara Diaken, mulut dan menusuk ke telinga Mo Yu. Saat ini, mereka juga sampai di alun-alun halaman peri. Merasakan aura keagungan tempat ini, bahkan Mo Yu pun gemetar ketakutan. Terlalu banyak kultivator yang datang ke kompetisi Akademi Peri. Dan orang biasa tidak bisa masuk sama sekali, tapi setiap orang yang datang ke sini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan yang mereka miliki juga sangat mencengangkan. Para praktisi ini sedang duduk di tribun di alun-alun. Ledakan, dan dengan ledakan suara, tetua dari Gunung Xuanbei Dao muncul. Dia mendarat di platform tinggi dengan momentum yang luar biasa, menghadap segala sesuatu dengan postur yang kuat. Melihat angka ini, banyak orang yang terkesima.
Ini adalah penampakan orang kuat di alam pencerahan, terlalu agung. Ledakan. Kemudian, sosok lain muncul, orang itu adalah Cukian. Ada senyuman lebar di wajah Cukian. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam kekuatan Istana Air Abadi, Sekte Api Abadi, keluarga Wang, Pavilion Shen, keluarga Zhao, dan keluarga Yu, senyumannya berubah dingin. Saat ini, dia berdiri di udara, dan kemudian berkata, "Saya merasa terhormat kalian semua bisa datang." Sejak berdirinya Akademi Abadi, begitu banyak talenta telah diciptakan untuk perbatasan timur, dan kompetisi Akademi Abadi hari ini. Suara ini terdengar, menceritakan kisah sejarah Akademi Abadi yang menakjubkan. Hal ini pun membuat banyak anak muda mendambakannya. Saya akan berhenti berbicara omong kosong. Selanjutnya, kompetisi Akademi Peri akan dimulai. Setelah Cukian selesai berbicara, sosok itu muncul satu demi satu. Namun, semua orang menatap, tapi hampir semua mata mereka tertuju pada pemuda di tengah. Orang ini tidak lain adalah Chu Wei. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Taoisme, kepalanya berdiri, dan sepertinya ada awan dan kabut yang bergulung di sela-sela napasnya. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Kekuatan Chu Wei mungkin telah mencapai puncaknya. Siapa yang bisa melawannya? Apakah Lin Yan masih belum datang? Saat ini, seseorang di tribun berkata, "Tidak." Banyak orang tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Di mana orang lain di kuil hari itu? Tapi tidak ada keraguan bahwa tidak ada orang lain yang datang. Tiandian, Wan ini seperti menghilang. Untuk sementara waktu, harapan terakhir di hati orang-orang ini hilang sama sekali. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan di alun-alun, para siswa dari Akademi Abadi naik ke atas panggung. Meskipun hanya ada 100 orang ini mewakili kekuatan tertinggi para siswa Akademi Abadi. Pertarungan ini tidak terlalu istimewa. Ratusan orang bertarung, dan siapapun yang masih berdiri di alun-alun ini pada akhirnya akan menjadi juara terakhir. Fiuh. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Din Linghe. Melihat sosok ini, banyak orang terkejut. Terutama mata penatua Qi Yuan dan yang lainnya di Akademi Abadi sedikit lembab. Linghe saat ini sudah terlalu tua, dan roh abadi yang dulu dia miliki telah lama menghilang. Hah! Melihat Linghe, Chu Qian mendengus dingin, tapi masih duduk di kursi tinggi dan tidak pergi sama sekali. Kursi ini adalah posisi dekan. Linghe juga tidak mempermasalahkan hal ini. Dia sangat tenang dan langsung duduk di sisi mimbar. Saya dulunya adalah dekan, tetapi status saya diturunkan menjadi seperti itu. Sayangnya, banyak kultivator juga menghela nafas. Hanya tetua dari Gunung Xuanbeidao yang menatap Linghe dengan bermartabat. Namun, setelah beberapa saat, tampilan bermartabat ini menghilang. Jadi saat ini, mata semua orang tertuju pada alun-alun itu. Sial, sial, sial. Bel di kejauhan berbunyi, yang menandakan dimulainya kompetisi Akademi Peri. Bum bum bum. Ketika bel berbunyi, orang-orang ini segera mengambil tindakan. Sebagai siswa Akademi Abadi, mereka semua ingin mendapatkan peringkat yang bagus dalam kompetisi ini, terutama 20 besar atau bahkan 10 besar. Hadiah untuk 20 teratas di Akademi Abadi, terutama 10 besar, sungguh luar biasa. Selain itu, ada begitu banyak kultivator yang menyaksikan pertempuran tersebut, dan bahkan ada kultivator dari Zhongjiang. Jika Anda bisa mendapatkan persetujuan mereka, masa depan tidak akan terbatas. Namun, dibandingkan dengan orang-orang ini, Linghe tidak peduli sama sekali. Dia menutup matanya rapat-rapat, seolah semua yang ada di alun-alun tidak ada hubungannya dengan dia. Namun sesaat kemudian, senyuman muncul di bibirnya. Akhirnya sampai di sini, dia bisa merasakan fluktuasi dalam kehampaan. Meski tidak cukup kuat, dia masih bisa merasakan auranya dengan jelas. Inilah aura unik para penanam spiritual. Dia tahu seseorang datang dari kuil Tao di Zhongjiang. Dalam 4 wilayah utama, ada 4 makhluk surgawi utama. Tapi di Zhongjiang, ada kuil Tao. Terlepas dari apakah itu 4 biara surgawi utama atau biara Tao, semua dekannya adalah kultivator spiritual, dan ini telah terjadi selama beberapa generasi. Setiap kali ada kompetisi di Akademi Abadi, itu akan menarik perhatian Akademi Tao Zhongjiang. Tentu saja, dalam keadaan normal,
tidak ada yang datang ke kuil Tao. Jika Anda ingin bergabung dengan Akademi Tao, setidaknya padatkan pesona Tao di tubuh Anda, atau menjadi praktisi sejati alam Tao. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada seorang pun dari Akademi Tao yang datang ke kompetisi Akademi Abadi. Tapi Ling He tahu bahwa seseorang pasti akan datang dari Akademi Tao hari ini. Karena dalam pertempuran ini, siswa dari Akademi Abadi dengan tingkat pencerahan ikut serta. Qian Sang, hidupmu telah diselamatkan hari ini. Ling He berpikir dalam hatinya. Dia tahu bahwa Chu Wei dan yang lainnya pasti akan membunuh Qian Sang, tetapi ketika orang-orang dari Akademi Tao datang, mereka tidak akan pernah membiarkan orang jenius seperti Qian Sang menjadi seperti itu, terbunuh. Karena Chu Wei sudah bergabung dengan Xuan Bei Daoshan. Dan Qian Sang tidak pernah bergabung dengan kekuatan apapun. Orang-orang seperti itulah yang dibutuhkan Akademi Tao. Di alun-alun, pertempuran telah terjadi. Hampir semua pembudidaya bertempur, tetapi hanya 2 orang yang berdiri di sana. Satu adalah Chu Wei, dan yang lainnya adalah Qian Sang. Di saat yang sama, sosok di Gunung Xiandao tiba-tiba muncul dan berkumpul. Orang-orang ini jelas adalah Mu Zan dan lain.